Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muria Eri Mismiarini. Di sini saya sebagai observer. Kemudian rekan saya ada Ibu Dewi Fajarina sebagai coach dan Ibu Lestari sebagai coachee. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, mari kita saksikan praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat pagi. Pagi Bu, waalaikumsalam Bu Muria. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini kita akan melaksanakan demonstrasi ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Di sini nanti Bu Dewi sebagai coach ya. Betul sekali. Ibu sebelumnya kita ini ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Siap Ibu. Ada beberapa hal yang ini saya tanyakan dulu sama Bu Dewi selaku coach di sini. Nah, menurut Bu Dewi, rubrik penilaian nanti yang akan Ibu gunakan selama coaching apa saja ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Muria. Untuk rubrik penilaian coaching kali ini sama seperti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Ibu. Iya, jadi nanti Ibu Dewi akan menggunakan alur Tirta Bu G. Betul sekali. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi Bu Dewi, dan juga tanggung jawab. Iya. Baik Ibu, kemudian Ibu untuk kompetensi coaching sendiri apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke Bu, dari 3 kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, yang mengajukan pertanyaan berbobot itu bagus sekali Bu. Iya. Kemudian lagi Bu Dewi, secara spesifik nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu observasi dari kompetensi coaching yang mau dikembangkan tadi? Oke Bu, dari kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu itu tadi Bu, saya nanti akan berusaha menggali kata kunci dari coachee ya. Jadi saya akan mempersilahkan coachee untuk mengeksplor potensi yang dimiliki si coachee sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu. Iya Ibu, intinya Bu Dewi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Ibu akan menggali potensi-potensi yang dimiliki coachee sehingga nanti coachee bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke. Berikutnya Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dewi seperti apa? Kalau menurut saya, tadi saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, itu indikator keberhasilannya berarti nanti saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh si coachee tersebut, dan dari kata kunci tersebut saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee sehingga si coachee bisa mengenali atau mengembangkan potensi yang dimilikinya sendiri. Iya, luar biasa. Ini sebuah rencana dengan rubrik penilaian yang sudah runtut ya Bu Dewi ya. Iya Ibu. Iya, saya kira untuk pertanyaan saya di awal atau sebelum coaching ini cukup dulu Bu Dewi. Mungkin sekarang Bu Dewi bisa melaksanakan coaching dengan Bu Lestari sebagai coachingnya. Oke Bu, saya izin manggil Bu Lestari Bu ya. Monggo Ibu. Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, gimana kabarnya nih Bu Lestari? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sehat Ibu ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu, untuk hari ini kita mau ngobrolin apa ya Ibu ya? Iya Ibu, seperti yang sudah saya WA kemarin, saya ingin bercerita tentang salah satu siswa saya. Terutama itu Ibu, dalam kelas saya masih ada saya jumpai seorang anak yang tidak secara aktif untuk ikut pembelajaran saya. Terutama misalkan nih Bu, pada saat saya menjelaskan materi, anak tersebut malah asik dengan main HP. Mending ya Bu, kalau HP-nya digunakan untuk main dalam artian buat browsing materi, tapi enggak, itu malah digunakan untuk main
game, Bu. Oke. Nah, oke. kalau misalkan saya ingatkan si anak tersebut, malahan anak tersebut agak dalam artian itu dia agak ngambek, Bu. Oke. Pasti kepala ditaruh di atas meja dengan malasnya dia nggak bisa konsentrasi dalam pembelajaran saya. Nah, setelah saya temui, saya tanyakan, kenapa kamu kok seperti itu? Jawabannya kenapa, Bu? Coba. Jawabannya gini, saya malas, Bu, dengan pembelajarannya Ibu. Karena apa? Membosankan. Jadi saya jenuh. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik, Bu Lestari. Jadi permasalahan yang dialami Bu Lestari itu adalah ada salah satu siswa yang tidak fokus dalam pelajaran, bahkan dalam pelajaran Ibu HP dipakai untuk main game gitu, Bu, ya? Iya, Bu. Bukan untuk browsing gitu ya? Iya, Bu, betul. Terus kalau dikasih tahu ngambek. Iya, betul. Oke, Ibu. Baik, Bu Les. Nanti tujuan yang akan Bu Les capai di akhir pembicaraan kita itu apa, Ibu? Sebenarnya ini masalah ini ya, Bu, ya. Saya tuh mengharapkan bahwa anak didik saya itu bisa ikut berperan aktif, Bu, dalam kelas saya, terutama pada saat saya mengajarkan. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi Ibu ingin di setiap kegiatan pembelajaran semua anak aktif gitu, Ibu, Iya, ya? Bu, betul. Oke. Tadi Ibu sampaikan di dalam pembelajaran itu anak malah cenderung mainan HP untuk game. Itu kira-kira penyebabnya apa, Ibu? Iya, Bu. Gini ya, Bu, ya. Saya kan mengampu mata pelajaran PKK nih. Nah, untuk di jamnya itu ada 5 jam. Untuk 3 jam itu praktikum, yang 2 jam adalah materi. Nah, setiap saya memberikan materi selama 2 jam tersebut, kan yang saya inginkan anak bisa menggunakan sarana prasarana secara maksimal, sebagus mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan alurnya. Ternyata pada saat saya memberi kebebasan anak untuk mencari materi, untuk browsing, karena di sini memang minimalis ya, Bu, untuk pihak sekolah kami, untuk sarana buku itu belum memadai, belum mencukupi, sehingga saya gunakan metode discovery learning nih, anak untuk mencari materi browsing sendiri. Tapi ternyata anak tersebut saya jumpai malah asik dengan main game, Bu. Seperti itu. Oke, baik, Ibu. Jadi kenapa anak cenderung mainan HP, mainan game itu karena sarana bukunya belum tercukupi gitu, Ibu, ya? Bu, masih jadi Ibu menerapkan discovery learning, Bu, anak mencari materi sendiri pakai HP, tapi malah anak menyalahgunakan nih HP gitu, betul, Ibu, ya? Bu. Oke, Ibu. Kemudian dari penyebab tadi, apa yang sudah Bu Lestari lakukan, Ibu? Iya, Bu, saya sudah mencoba mendekati si anak, Bu. Pendekatan individu dengan memberikan motivasi ke anak, mengingatkan ke anak agar bisa ikut aktif dalam pembelajaran saya, seperti itu, Bu. Terus yang kedua, saya juga sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat terkait dengan permasalahan anak tersebut, dan juga saya sudah mengkomunikasikan kepada pihak guru PK. Karena memang itu tidak hanya satu kali pertemuan, tapi beberapa kali pertemuan seperti itu anak tersebut. Oke, baik, Ibu. Di sini Ibu sudah ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan, Ibu, ya? Iya, betul. Ya, itu bagus sekali, Ibu. Ibu sudah melakukan pendekatan ke anak, komunikasi ke anak, kemudian juga komunikasi dengan rekan sejawat, dan juga dengan guru PK. Itu, Ibu, ya. Baik, Bu Lestari. Untuk kedepannya, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Oh iya, Bu, permasalahan yang nanti akan saya lakukan yang pertama introspeksi diri ya, Bu. Oke, introspeksi diri yang bagaimana, Ibu? Introspeksi diri dalam artian mungkin dari metode yang saya gunakan, berarti saya harus aktif. Dalam artian saya harus bervariasi, harus berbagai macam metode yang saya terapkan nanti di dalam kelas tersebut, agar kelas tersebut nantinya dapat terkondisikan dengan menyenangkan, dengan mengajak siswa, temanya seperti itu. Oke, baik, Ibu. Jadi Ibu akan introspeksi diri, Ibu akan mungkin merubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, sehingga anak bisa lebih tertarik dengan pelajaran Ibu, gitu ya, Ibu, ya? Iya, Bu Dewi, betul. Oke, selain itu apa lagi yang akan Ibu Lestari lakukan?
Pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kayaknya cocok. Bagus, iya bagus sekali Ibu. Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana Ibu akan menerapkannya? Dengan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu meliputi kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil pelajar murid. Oke, bagus sekali Ibu. Untuk langkah yang kedua rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya Bu Dewi. Ada lagi Bu rencana yang akan Ibu lakukan apa? Iya Bu, berkolaborasi dengan cara memanggil orang tua datang ke pihak sekolah, memberitahukan dan bersama-sama dengan tadi guru BK sama wali kelas untuk bisa mengkomunikasikan terhadap permasalahan anak yang saya jumpai seperti itu Ibu. Oke, bagus. Berarti Ibu akan melaksanakan komunikasi atau kolaborasi dengan wali murid Ibu gitu ya? Iya Bu. Tetap dengan kerjasama dengan guru BK dan wali kelas seperti Iya, itu Ibu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu untuk rencana selanjutnya? Ada Bu kayaknya. Iya. Membuat jurnal hasil pemantauan dari si anak tersebut dalam jangka waktu yang mana setiap pada saat jam pembelajaran saya. Oke, bagus sekali Bu. Bisa diceritakan Ibu untuk pelaksanaannya gimana itu? Itu nanti saya bikin jurnal pemantauannya berupa pertama kali dari sikap si anak, perilaku si anak, bagaimana, apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan pada saat saya memberikan pembelajaran dengan tadi rubrik-rubrik yang saya terapkan dalam melalui nanti yang saya terapkan dalam RPP terutama, yaitu yang pertama berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan 3 aspek tadi seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali Ibu. Ibu sudah merencanakan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan Ibu ya. Iya benar. Ada introspeksi diri, kemudian ini melalui apa namanya metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian komunikasi dengan wali murid dan hasil dari jurnal pemantauan. Iya, Gitu Ibu ya. Iya. Oke. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik dan juga tercapai Bu ya. Iya. Iya. Untuk selanjutnya Bu, untuk melaksanakan rencana Bu Lestari itu Ibu membutuhkan dukungan dari siapa aja Ibu? Terutama untuk dukungan ya Bu. Iya. Untuk dukungan di sini saya butuhkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam saat pembelajaran untuk tertanam pada sarana dan prasarana. Ya, pemenuhan tersebut dari dukungan pertama kali adalah kepala sekolah, tim manajemen, rekan sejawat misalkan, terus sama satu lagi wali murid dan guru BK. Oke, ya. Bagus Ibu. Jadi Ibu akan melibatkan kepala sekolah, wali murid, guru BK, dan rekan sejawat Ibu ya? Ya. Ya. Kira-kira rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi akan dilaksanakan kapan Bu? Untuk rencana aksi, mulai nanti malam Bu, saya akan menerapkan metode tersebut dalam RPP yang nanti saya gunakan untuk pertemuan minggu depan pada saat masuk kelas. Oke, bagus sekali Bu Lestari ya Bu ya. Lebih cepat lebih bagus Ibu ya? Iya Bu Dewi. Oke Bu, dari obrolan singkat kita ini, apa yang sudah Bu Lestari peroleh coba? Ya, secara tidak langsung saya merasa plong Bu, enteng. Yang mana tadi saya agak terbebani, ya mungkin sangat terbebani lah dalam artian seperti itu. Karena memang itu kendala saat saya jumpai pada saat memberikan materi, teori pada jam-jam saya. Ternyata masih ada saya jumpai anak-anak seperti itu. Nah, ternyata di sini saya sudah mendapatkan pencerahan alias solusi dengan berbicara atau berbincang-bincang dengan Bu Dewi. Oke, Bu Les. Ini Bu Les ternyata sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya dari permasalahan yang dialami Ibu tadi. Apa ya Bu Dewi? Iya, Ibu kan secara nggak sadar tadi udah mengemukakan rencana Ibu ke depannya mau bagaimana, kemudian butuh dukungan dari siapa saja. Ibu sudah bisa memecahkan solusi sendiri nih Bu. Iya Bu Dewi? Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu, mungkin kita bisa ketemu lagi kapan Bu? Mulai minggu depan kali ya Bu? Minggu depan? Ya, oke, boleh. Jadi kita minggu depan ketemu lagi, Bu, kita sharing lagi seperti ini.
Bules bisa cerita untuk pembelajaran yang di kelas Ibu ada perubahan apa tidak? Gitu Ibu ya? Iya. Iya, tetap semangat Bu Lestari. Semangat Bu Dewi. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Dewi, tadi coaching yang sangat luar biasa, bagus sekali antara panjenengan sebagai coach dan juga Bu Lestari sebagai coachee. Iya. Iya. Tadi saya sudah mengobservasi pelaksanaan coaching hari ini dan saya ingin sedikit mengulas ya Bu ya. Iya. Sekaligus ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Dewi nih. Iya. Oke. Tadi sudah terlaksana coaching ya, Iya. atas masalahnya Bu Lestari dan Bu Dewi sudah memberdayakan kemampuan atau potensi dari Bu Lestari. Betul. Ini Bu yang saya mau tanyakan. Pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Dewi apa? Oke, baik Bu Muria, terima kasih. Setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Lestari, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Yang sudah saya sampaikan tadi di pra untuk indikatornya dari tujuan, kemudian sampai tanggung jawab, seperti itu Ibu ya. Kemudian untuk indikator ketercapaian pengembangan yang dari hasil coaching tadi, saya merasa saya sudah berhasil menggali potensi dari si coachee, dari kata kunci yang disampaikan oleh si coachee tersebut. Iya, dari kata kunci tersebut saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee, sehingga secara tidak sadar si coachee itu bisa menggali potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga bisa memecahkan permasalahan sendiri. Iya, itu Bu betul Muria. sekali. Iya. Tadi saya juga perhatikan seperti itu Ibu. Iya. Oke. Kemudian Ibu, saya ingin sedikit menyampaikan ya Bu ya, hasil observasi saya dari coaching yang Bu Dewi lakukan. Jadi tadi setelah saya mengamati, Bu Dewi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Betul sekali, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian lagi Bu Dewi sudah mendengarkan baik, hadir penuh terhadap permasalahan yang diberikan oleh Bu Lestari tentang siswanya yang main HP ya Bu ya. Sudah terpecahkan solusinya. Bu Dewi sudah memberdayakan potensi yang ada pada coachee, yaitu tadi kalau nggak salah ada introspeksi diri, kemudian juga dengan metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kolaborasi atau kerjasama dengan wali atau orang tua siswa. Yang terakhir adalah adanya jurnal hasil pemantauan siswa. Jadi secara tidak langsung tadi Bu Dewi sudah menggali, sudah menangkap kata-kata kunci sehingga indikator untuk membuat pertanyaan berbobot sudah tercapai. Sehingga solusinya sudah ketemu dengan coachee menyampaikan tentang rencana-rencana aksi dalam mencapai tujuannya. Ngoten nggih Bu Dewi nggih? Betul sekali. Bagus sekali Bu Dewi. Ini sudah saya catat semuanya, sudah saya observe semuanya, dan alhamdulillah ini sudah bagus. Terima kasih Bu Muria. Saya kira ini cukup ya Bu Dewi ya. Iya. Terima kasih Bu Dewi sudah memberikan waktu bagi saya untuk bisa mengobservasi jalannya coaching Sama-sama hari ini. Bu. Mungkin lain kali kita bisa ketemu ya Bu ya. Iya, siap Bu melakukan Muria. hal seperti ini lagi, praktek baik untuk Iya, kita semua. belajar bersama Ibu. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih. Iya. Demikian tadi hasil observasi coaching pada hari ini. Saya sebagai observer, kemudian Bu Dewi sebagai coach, dan juga Bu Lestari sebagai coachee. Banyak hal yang kita peroleh pada hari ini, di mana kita tahu bahwanya untuk bisa meng-coaching kita perlu menerapkan sebuah strategi, yaitu Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan juga kompetensi yang dibutuhkan dalam coaching yang meliputi adalah presence, kehadiran penuh, mendengar baik, dan pertanyaan berbobot. Dan dari coaching hari ini, Bu Dewi selaku coach ingin mengembangkan kompetensi, yaitu pengajuan pertanyaan berbobot. Dan hasilnya, Bu Dewi sudah berhasil melaksanakannya.
Demikian tadi pelaksanaan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya selaku observer, kemudian Bu Dewi selaku coach, dan Ibu Lestari selaku coachee mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.